Tuhan buat hadirat-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami. Terima kasih buat semua berkat anugerah yang luar biasa yang kami terima dari Tuhan dalam segala langkah dan seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami mau mendengar isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami, sebab oleh firman-Mu kami hidup dan kami mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Nah, pada hari ini saya mau kita belajar firman Tuhan yang saya persiapkan dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan ini berkata demikian. Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitabnya. Saya akan membacanya perlahan-lahan. Perikopnya mengatakan, Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari nats ini memberikan sebuah kekuatan yang besar. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Tentu kemenangan itu adalah cita-cita semua orang, harapan dari semua manusia, menang dari segala macam hal yang diperhadapkan kepada kita di dunia ini. Dikatakan dalam nas ini, tetapi engkau, hai Israel, hambaku. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang Israel, mereka tidak akan pernah ada di bawah intimidasi rasa takut. Kenapa? Karena mereka itu adalah pilihannya Tuhan. Orang yang dipilih Allah menjadi hambanya untuk percaya, beribadah, melayani, menyembah Tuhan. Jadi orang Israel itu tidak terintimidasi oleh rasa takut dengan apapun. Nah, kalau kita gambarkan dengan situasi saat ini, bayangkan ya, banyak bangsa yang menyerang bangsa Israel. Tidak sedikit pun mereka gentar. Tidak selangkah pun mereka mundur dengan situasi itu. Jadi orang Israel, orang pilihan Allah, itulah yang membuat mereka tidak mengalami rasa takut. Tidak diintimidasi oleh semua tantangan, semua masalah, semua tekanan yang mereka hadapi di sepanjang perjalanan hidup mereka. Jadi yang saya maksud untuk kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa Israel itu? Israel itu adalah Yakub. Yakub itu anaknya Ishak dan Ishak itu anaknya Abraham. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham dipanggil oleh Allah dari negeri yang jauh dari tempat yang mereka tinggal saat ini. Mereka dipanggil dari Ur Kasdim, di mana di situ bangsa penyembah berhala. Dan Allah memanggil Abraham dari situ untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Untuk apa? Dia memilih Abraham, yaitu untuk menjadi orang yang percaya kepada Dia, beribadah, menyembah, melayani Tuhan. Dan oleh sebab pilihan itu, bangsa Israel itu ada di bawah naungan atau perlindungan Tuhan. Jadi Israel yang dimaksud di sini adalah keturunan Abraham, yaitu Yakub yang namanya kemudian berubah jadi Israel. Namun kita lihat lebih dalam lagi tentang Israel. Israel ini adalah bangsa pilihan.
Jadi orang yang dipilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan orang itulah yang tidak diintimidasi oleh segala keadaan yang ada di bawah kolong langit ini. Dan kata dipilih ini juga dikatakan oleh Yesus kepada orang percaya, yaitu orang percaya kepada Dia yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Bapak Ibu bisa perhatikan ayat ini. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, firman Tuhan berkata seperti ini. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikan kepadamu. Diberikannya kepadamu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kebenaran yang sangat luar biasa, di mana bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah. Bahkan di ayat 9 dari nas itu mengatakan begini, engkau yang telah kuambil dari ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru bumi, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang dalam benak kita terbersit, mungkinkah Tuhan mau ya peduli dengan hidup saya, sementara saya itu jarang beribadah, contohnya tidak baca firman, tidak melayani Tuhan. Mungkinkah Tuhan mau menolong saya ya? Bapak Ibu, nas Yesaya ini mengatakan bahwa aku yang memilih kamu. Jadi bukan siapa kamu, tetapi siapa yang memilih kamu yang menentukan. Makanya Yesus mengulangi di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku. Ini merupakan sebuah penegasan kepada umat manusia yang percaya kepadanya, bahwa keberadaan mereka itu karena inisiatif Allah. Dan Allah juga berinisiatif di ayat yang ke-10, bahwa kamu tidak usah takut. Kenapa? Karena aku ini Allahmu. Allah itu adalah pemilik langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya itu tunduk kepada Allah. Di dalam ayat 10 dia katakan, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberitahukan kepada bangsa Israel, yaitu orang yang sudah Dia pilih untuk menjadi umatnya, kalian itu jangan takut dan jangan bimbang. Kenapa? Karena aku ini adalah Allah yang empunya langit dan bumi, adalah Allahmu atau Tuhanmu, atau aku ada di pihakmu, aku ada bersamamu. Makanya dia katakan, aku menyertai engkau. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata menyertai engkau ini adalah Immanuel. Jadi Allah menyertai orang percaya zaman sekarang itu sebenarnya Dia menyertai kita itu sejak dahulu kala, bukan baru sekarang. Jadi kalau kita mengambil keputusan percaya kepada Allah, itu berarti kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Amin. Allah ada bersama kita dengan tujuan di ayat 10 untuk menolong, meneguhkan, dan memberi kita kemenangan. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, kita harus menyelidiki firman Tuhan. Karena dengan demikian kita tahu persis posisi saya saat ini seperti apa. Saya itu harus bagaimana. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan berarti secara langsung kita itu ada dalam penyertaan Allah. Amin. Yang Dia katakan kepada bangsa Israel, jangan takut, jangan bimbang. Kenapa? Karena mereka ada di bangsa pembuangan. Mereka ada di bawah penjajahan Raja Babel. Dan Allah menyatakan itu kepada mereka. Jangan takut. Kita kembali ke atas, bahwa kata orang yang dipilih, bangsa Israel orang yang dipilih Allah, dan Allah tidak akan menolak mereka. Jadi orang yang sudah Allah pilih untuk percaya, beribadah, menyembah Dia, mereka itu tidak akan ditolak oleh Allah. Dan mereka itu menjadi bangsa percontohan di bawah kolong langit atau di bumi, karena tidak ada bangsa lain yang menyembah Allah selain bangsa Israel. Kalau kita baca dari seluruh perjanjian lama, banyak bangsa di bawah kolong langit, termasuk Mesir, Yunani,
Bangsa Roma itu banyak sekali, tapi hanya Israel yang menyembah Allah. Kenapa? Karena memang mereka yang dipilih Allah untuk percaya kepada Dia. Dengan demikian, melalui bangsa Israel, seluruh bangsa di bawah kolong langit itu mengenal Tuhan, mengenal Allah. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bangsa Israel tidak mengerti hal ini, maka sampai kapanpun bangsa di bawah kolong langit tetap tidak menyembah Allah. Karena yang harus melakukan itu adalah bangsa Israel. Dan dalam masa kita saat ini, bangsa Israel itu adalah kita. Amin. Yaitu kita yang percaya kepada Dia. Ini yang pertama. Jadi orang Israel dipilih oleh Allah untuk percaya kepada Allah, dan melalui hidup mereka bangsa lain juga harus percaya. Ini tujuan Allah memilih bangsa Israel. Bahkan ayat 9 ini dia katakan, Aku tidak akan menolak engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini memberitahukan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita orang percaya. Karena tidak sedikit juga orang percaya mengatakan, mungkinkah Tuhan masih mau mendengar saya? Mungkinkah Tuhan akan menerima doa-doa saya? Mungkinkah Tuhan akan mau mengampuni dosa-dosa saya? Bapak Ibu, sebelum kita ada di situasi kebimbangan itu saat ini, Allah sudah mengatakannya jauh sebelumnya bahwa aku tidak akan pernah menolak engkau. Jadi inilah alasan kenapa kita tidak boleh berhenti di dalam Tuhan. Kita harus maju melejat lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena Dia tidak akan pernah menolak orang pilihannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan mulai dari kitab Yosua dan seluruh kitab sejarah dalam Perjanjian Lama, itu tidak sedikit bangsa Israel memberontak kepada Allah. Bahkan membuat Allah cemburu dengan menyembah Allah lain. Bahkan tidak sedikit bangsa Israel menyakiti hati Allah dengan perilaku, tindakan, keputusan mereka. Tetapi Bapak Ibu tahu, ketika mereka berbalik, beribadah, bertobat kepada Tuhan, Tuhan tidak katakan, aku tidak menerima engkau. Tidak demikian. Tetapi justru Allah menerima doa mereka, mendengar seruan mereka, dan Allah memulihkan keadaan mereka. Jadi yang mau saya katakan pada kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, itu sebenarnya bukan karena kita, tapi Allah yang memilih kita. Sebagaimana Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku menjadi Tuhanmu, bukan kamu, tetapi aku. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa mungkinkah Allah, mungkinkah Tuhan, akankah Dia? Tidak ada. Karena Tuhan tidak akan menolak doamu. Amin. Tuhan tidak menolak ketika engkau datang, Tuhan ampuni saya, dan Dia katakan saya tidak mau. Tidak akan. Kenapa? Karena engkau adalah pilihan Tuhan. Orang yang sudah ditetapkan oleh Allah. Terus yang berikut, ketika Allah mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi ini merupakan sebuah pengumuman yang tidak bisa dibatalkan, digagalkan oleh apapun dan oleh siapapun. Allah mau orang percaya yang sudah Dia pilih menyadari betul bahwa sebelum dia lahir pun Allah sudah menyertai dia. Sebelum dia lahir di bawah kolong langit, karena kita orang perjanjian baru, itu lahir ketika janji ini ditetapkan oleh Allah bahwa Dia menyertai kita, yaitu orang yang Dia pilih, yang percaya kepadanya, beribadah menyembah Tuhan. Itulah sebabnya apapun keadaan yang kita hadapi di bawah kolong langit, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan kita, ingatlah satu hal, bahwa Allah menyertai kita. Amin. Allah ada di situ untuk menolong, meneguhkan, dan menyelamatkan kita, memberikan kita kemenangan. Bapak Ibu, tidak sedikit masalah yang ada di bawah kolong langit. Bahkan kalau kita menghitungnya satu demi satu, kita belum sampai di seperempatnya, kita udah stres, betul nggak? Semua masalah yang ada di bawah kolong langit, masalah anak kecil, anak remaja, anak muda, orang tua, suami istri, makan minum, pakaian, dan sebagainya, banyak sekali. Itu membuat kita stres, depresi, tertekan. Itulah sebabnya janganlah kita mencoba untuk menghitung masalah. Amin. Karena engkau belum sampai kepada 0,00 berapa persen dari masalah itu, kau sudah stres. Yang perlu engkau ingat adalah bahwa sebelum aku lahir, bahkan berabad-abad sebelum aku lahir, Allah sudah berjanji
takut. Sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi dia yang mengatakan jangan takut itu adalah Allah semesta alam, di mana semua yang ada di bawah kolong langit itu tunduk kepada dia. Jangan takut dan jangan bimbang. Kenapa kita harus berani melakukan itu? Karena dia adalah Allah. Kenapa kita berani melakukan itu? Karena dia yang memilih kita. Jadi keberadaan dia yang menjadi patokan buat kita, bukan keberadaan kita. Kenapa orang banyak tidak percaya kalau dia aman dalam perlindungan Tuhan? Rumah tangganya aman dalam perlindungan Tuhan? Karena dia mengukur Allah dengan kemampuannya. Mungkin nggak ya? Bisa nggak ya? Bapak Ibu, Allah menjadikan langit dan bumi, tidak perlu mengundang kontraktor dari mana-mana, tidak perlu, dia cukup jadi. Semuanya jadi. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah bintang-bintang, bulan dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa Allah itu sangat berkuasa. Dan dia itulah yang ngomong kepada orang pilihannya, yaitu bangsa Israel pada zaman itu, dan orang percaya pada zaman sekarang, yaitu percaya kepada Yesus Kristus seperti yang dikatakan dalam Yohanes tadi. Makanya dia katakan, aku akan menyertai engkau. Dan selanjutnya dia katakan, aku akan meneguhkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata meneguhkan ini membuat bangsa Israel berdiri tegap dan tidak goyah. Dan yang meneguhkan bangsa Israel itu adalah Allah itu sendiri. Di ayat 10 saya akan baca perlahan-lahan ayat ini. Dikatakan pertama, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau, dan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi Allah mau kita berdiri di atas sebuah keberanian. Ingat, keberanian. Keberanian itu Bapak Ibu bukan berbicara tentang membabi buta, tetapi keberanian itu berdiri di atas dasar yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan, tidak melawan orang lain. Karena kebenaran Allah itu kebenaran yang horizontal dan vertikal. Jadi kebenaran atau hukum Allah tidak menentang hukum manapun. Dan ini hanya bisa dimiliki orang yang dipilih Allah untuk menjadi percaya, beribadah, menyembah Tuhan. Jadi jangan takut dan jangan bimbang. Hapus kebimbangan itu dari dalam diri kita. Sebab kita punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia itu ada di pihak kita. Dia itu bersama dengan kita. Bahkan saya boleh katakan, waktu kita tidur sekalipun Alkitab berkata, engkau berjeri lelah, tapi dia memberikan hasilnya kepada anak yang dikasihinya yang sedang tidur. Jadi pulang dari sini tidur saja, tidak usah kerja. Bukan itu Bapak Ibu ya. Yang saya maksudkan adalah orang yang ada di dalam Tuhan, mereka itu sudah ada di dalam seluruh kekayaan Allah. Jadi inilah protokol surgawi, yaitu jangan bimbang, jangan takut. Jangan sampai salah paham kata jangan takut ini. Jangan takut ini berbicara di atas dasar yang jelas, kebenaran yang mutlak yang dapat diterima oleh semua pihak, dan kita berdiri di situ. Di dalam, ya bukan saja berbicara tentang corona, yaitu dalam kita menghadapi masalah keuangan mungkin. Jadi dalam hal keuangan pun kita harus tahu satu hal, bahwa Allah juga ada di situ. Paulus juga mengulangi hal itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan saja waktu kita banyak uang, waktu kurang uang juga, amin. Waktu sehat dan waktu sakit juga, Allah ada di situ. Tujuannya apa? Untuk menolong, meneguhkan, dan memberi kita kemenangan. Dalam konteks ayat ini, jangan takut dan jangan bimbang. Hapus rasa bimbang dan ketakutanmu itu dengan cara apa? Nah inilah yang saya maksud tadi. Orang Israel adalah saluran yang dipakai Allah supaya bangsa-bangsa mengenal dia. Jadi orang Israel ini sendiri harus mengetahui kebenaran itu. Jadi jangan takut dan jangan bimbang ini
adalah menyadari bahwa keberadaan saya saat ini itu karena pilihan Tuhan. Dan Tuhan yang memilih saya, Dia pun tidak menolak saya. Tuhan yang memilih saya, Dia juga yang akan menyertai saya. Dan selanjutnya Dia katakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebenaran yang membuat kita tidak takut dan tidak bimbang. Bahwa Allah yang memilih kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, keadaan kita, itu bukanlah menjadi standarnya, tetapi Allah menjadi standarnya. Dan Dia katakan, aku akan menyertai engkau dan akan menolong dan meneguhkan engkau. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, jangan bilang kepada diri kita, mungkin kaya, jangan. Tapi yang pasti, saya mau kita berdiri dengan kuat Bapak Ibu, amin. Karena kekuatan di dalam Tuhan, itulah yang mengalahkan dunia. Seperti yang dikatakan Yohanes dalam 1 Yohanes. Iman mengalahkan dunia. Dan iman itu adalah melihat sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita imani berdasarkan apa yang sudah Allah janjikan. Amen. Jadi Allah menjanjikan dan kita imani meskipun itu belum terjadi. Itulah iman. Dan kalau kita beriman, Yohanes katakan, iman itu kalahkan dunia. Dan kalau dunia dikalahkan, itu berarti kita sudah berada di posisi di mana Allah menciptakan awal menaklukkan dunia. Dan Dia katakan di sini, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan satu hal penting, bahwa orang yang di dalam Tuhan, Tuhan akan menuntut dia menang dalam semua masalah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jangan takut beribadah kepada Tuhan. Jangan takut percaya kepada Tuhan. Jangan takut melayani Tuhan. Jangan takut mempercayai Dia atas hidup yang mungkin sulit, yang mungkin susah, yang mungkin banyak tekanan. Jangan malu untuk jujur di hadapan Tuhan. Jangan malu. Jangan takut untuk mengakui kelemahan, keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Jangan malu. Bapak Ibu, janji Tuhan kepada orang percaya itu sudah pasti akan digenapi, amin. Tetapi terkadang kita manusia tidak mau mengambil janji itu, karena iman mengalahkan dunia, yaitu percaya akan apa yang sudah Allah janjikan. Maka hal itu pasti terjadi. Yesus pernah berkata, jika kamu berdoa, percayalah kamu sudah menerimanya, maka hal itu terjadi. Seberapa sering kita berdoa, namun kita masih ragu, Tuhan akan menjawab atau tidak ya? Atau mungkin kita berdoa, tetapi kita tidak menginginkan apa yang kita doakan itu, karena kita hanya mau supaya kita selalu berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Allah janjikan pasti akan Dia lakukan. Itu pasti. Tetapi mau gak kita mengambil semua janji itu buat kita? Amin. Mau gak kita semua janji yang sudah Allah sampaikan itu, bahkan berabad-abad sebelum kita lahir, itu menjadi bagian kita? Bagian terakhir, 1 Yohanes pasal 4. Mulai dari ayat 3 dia katakan ini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang beriman, sekali lagi iman itu adalah mempercayai janji Allah meskipun itu belum terjadi. Alkitab ini katakan, merekalah yang mengalahkan dunia. Dunia itu banyak gejolaknya sekarang, karena memang dunia ini sedang jahat, bahkan sedang hanyut, sedang tenggelam dalam kebinasaan. Jadi kita perlu iman, amin. Mengimani janji Allah yang kita baca, yang kita terima, meskipun itu sudah jauh Dia janjikan. Imani, maka itu akan menjadi bagian kita. Karena dengan mengimani janji Allah,
itu sama dengan kita mengakui kebesaran Allah. Dan dia katakan, jika kamu berani mengakui aku pun mengakui kamu. Artinya apa yang engkau tahu tentang janjiku itu terjadi atas hidupmu. Itulah isi daripada janji Allah. Kita harus berpegang. Itulah sebabnya kita harus menjadikan Allah standar hidup kita. Amin. Bukan diri kita, bukan uang kita, bukan jabatan kita, bukan apa yang kita miliki, bukan keluarga besar kita. Karena keluarga besar kita itu baik, uang kita baik, semua yang kita miliki itu baik, tetapi tidak sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan. Mari kita berani mengimani apa yang Allah janjikan, maka itu akan digenapi dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh percaya, sungguh meyakini bahwa tidak ada satupun rancanganmu yang gagal, tidak ada satupun janjimu yang tidak engkau tepati, dan tidak ada satupun yang Allah rencanakan dapat digagalkan oleh apapun dan siapapun. Di sini kami berdiri di atas sebuah keyakinan iman yang kokoh bahwa Allah yang kami percayai, dialah yang menyertai, menolong, dan memberi kami kemenangan. Kami tidak takut dengan apa yang terjadi di bawah kolong langit, sebab kami berdiri di dalam iman kepada Yesus Kristus yang memberikan kami kekuatan untuk mengalahkan dunia ini. Makasih ya Tuhan, hamba-Mu terbatas, bahkan hamba ini hanyalah debu tanah, namun Allah telah menjadikan kami begitu rupa menjadi hamba-hamba Tuhan. Makasih ya Tuhan, kiranya Engkau menyingkapkan lebih banyak rahasia firman-Mu bagi kami, supaya hidup kami semakin dipergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.